الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kita masih berada pada tragedi peristiwa perang Badr. Terjadi pada 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Taala menurunkan ribuan malaikat. Jumlah kaum muslimin saat itu berkisar antara 313 sampai 319. Kemudian jumlah orang kufar saat itu berkisar antara 900 sampai 1000. Dalam keadaan seperti itu kaum muslimin diberikan kemenangan. Yang terbunuh dari kaum muslimin 14 orang. Yang terbunuh dari orang kufar 70 orang, yang ditawan 70. Kemudian masih membawa ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak sekali. Sampai-sampai dalam peperangan tersebut, nah barakallahu fikum, setan pun juga ikut berperan tapi ketakutan. Paham ya? Ketakutan, nah barakallahu fikum, karena ternyata malaikat juga turun. Paham ya? Malaikat turun dan barakallahu fikum sebagian para sahabat ada yang mencari lawannya tapi ternyata tiba-tiba lawannya udah jatuh mati di hadapannya. Paham ya? Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, kita baca lanjutannya. Qala al-mu'allifu asbahullah, kemarin sudah kita lewati mengenai apa? Mengenai benarnya sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan bahwasanya ini besok tempat matinya si fulan, ini besok tempat matinya si fulan, ditunjukkan satu persatu tempat-tempatnya. Dan benar, tidak ada satupun yang meleset, kata siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, di antaranya pentolan pemimpin mereka yang terbesar, yang terbunuh siapa kemarin? Abu Jahal. Nanti akan kita lewati. Nah, barakallahu fikum, akan kita lewati pembahasannya. Karena awalnya ngeyel Abu Jahal. Diajak pulang Abu Sufyan enggak mau dia. Paham ya? Pengennya apa? Pengennya ingin segera mendatangi apa? Ma'ud Badr. Nah, barakallahu fikum, ingin pesta di sana 3 hari katanya. Paham ya? Ingin pesta di sana, minum-minuman keras, miras, khamr. Paham ya? Diajak pulang enggak mau dia. Nekat dia, ternyata terbunuh. Kita lihat aja. Qala al-mu'allifu asbahullah, halaman 27, perhatikan yang punya kitabnya. Wa bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah yusalli ila jidmi syajaratin hunak. Artinya apa? Dan malam itu beliau sallallahu alaihi wasallam bermalam. Beliau bermalam, kemudian beliau salat mengarah apa? Tonggak pohon. Sebagai sutrahnya maksudnya ya. Nah, jidmi tonggak pohon ini potongan pohon lah di sana. Jadi maksudnya itu untuk sutrahnya. Untuk sutrahnya ya. Wa kanat lailatul jum'ah as-sabi' asyrata min Ramadan, masyaallah. Saat itu malam Jumat, tanggal 17 Ramadan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, 17 Ramadan. Nah, barakallahu fikum, beliau posisinya masih bermalam di suatu tempat tersebut. Falamma asbaha. Nah, barakallahu fikum, tempatnya mana sih? Sambungannya kemarin itu tempatnya, membikin semacam perkemahan di dekat apa? Ma'ud Badr. Yang mereka sudah apa? Sudah menguras air-airnya, kemudian mereka membuat semacam haud atau telaga, airnya dimasukkan situ untuk apa? Untuk biar mereka bisa minum, tapi orang kufar ketika mendatangi sudah habis airnya, mereka enggak bisa minum. Nah, ya sudah kita lewati kemarin ya. Nah, dan malam itu malam 17 Ramadan. Falamma asbaha aqbalat Quraisyun fi kataibiha. Kemudian ketika datang pagi hari, tiba-tiba orang-orang Quraisy datang beserta apa? Kataibiha. Kataib itu adalah juyus. Paham ya? Nah, datang bersama apa? Tentara-tentaranya, banyak. Wah, akhirnya apa? Rasulullah berdoa. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat fi fakhriha wa khuyalaiha tuhaduka wa tuhadu rasulak." Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah langsung berdoa karena posisinya orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong, pasukannya banyak tadi itu. 900 sampai apa? Sampai berapa? Sampai 1000. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ini orang Quraisy datang dalam keadaan apa? Beserta kesombongannya dan kecongkaannya. Mereka menantangmu dan menantang Rasulmu." Paham ya? Langsung Rasulullah berdoa seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lihat berikutnya. Wa rama Hakim bin Hizam, rama itu arada artinya.
Wa rama Hakim bin Hizam wa Utsbah bin Rabi'ah an yarji'a bi Quraisy wa la yakunu qital. Saat itu Hakim bin Hizam ingin dan Utsbah bin Rabi'ah, mereka berdua ingin kembali ke orang-orang Quraisy dan pengennya enggak ada peperangan. Pengennya enggak ada peperangan pengennya. Paham ya? Pengennya enggak usah perang aja lah. Fa abadzalika Abu Jahal. Abu Jahal enggak mau. Abu Jahal udah terlanjur marah emosi ini ya, enggak mau pokoknya. Enggak mau kalau enggak perang. Yakin menang karena jumlahnya banyak. Paham ya? Dia yakin menang tapi ternyata kalah kan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Saat itu Hakim bin Hizam dan Utsbah bin Rabi'ah mereka ingin kembali ke orang-orang Quraisy dan mereka pengennya itu enggak usah perang lah gitu ya. Tapi Abu Jahal enggak mau. Wa addala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sufufa, kemudian Rasul langsung meluruskan shaf, meluruskan barisan kaum muslimin, tsumma raja'a ila al-arish. Kemudian beliau kembali kepada kemana? Ke Arish. Arish itu adalah perkemahan. Paham ya? Tempat singgah perkemahan. Nah, barakallahu fikum itu namanya Arish. Jadi Arish itu khaimah. Naam. Huwa wa Abu Bakar wahdah. Saat itu Rasulullah dan Abu Bakar saja. Wa qama Sa'ad bin Mu'adz, kemudian berdirilah Sa'ad bin Mu'adz wa qaumun Ansar, dan sekelompok kaum dari kalangan Ansar ala babil Arish. Mereka berdiri di apa? Di pintu kemah tersebut. Untuk apa? Yahmuna Rasulullah SAW. Berdiri menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau di dalam kemah tersebut. Jadi yang namanya pemimpinan dijaga biasanya ya. Dalam peperangan apapun, hatta peperang-perang yang mungkin antum dengar di Damas melawan Syiah Rafidhah, pemimpinnya dijaga. Dijaga ketat ya. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena pemimpin itu dibutuhkan ketika peperangan. Biasanya kalau perang itu kalau musuh dengar pemimpinnya meninggal, itu biasanya langsung apa? Langsung mereka senang. Senang, dan biasanya kaum muslimin atau biasanya lawannya kalau pemimpin sudah meninggal, mereka lemah langsung. Paham ya? Jadi pemimpin dijaga ketika perang, pemimpinnya, panglimanya dijaga ketat karena apa? Untuk memberikan dorongan motivasi biar semangat di dalam berperang. Nah, kita lihat sini. Wa kharaja Utsbah wa Syaibah ibna Rabi'ah. Kemudian keluarlah dua orang, Utsbah dan Syaibah, kedua-duanya putranya Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, kemudian juga Walid bin Utbah. Tiga orang berarti ya, total 3 orang. Salasatuhum jami'an yatlubuna al-baraz. Nah, mereka tiga-tiganya, mereka semuanya mencari tempat yang lapang. Untuk apa? Bertanding. Adu tanding. Paham ya? Maksudnya apa? Nah, 1 lawan 1. 1 lawan 1 ya. Fa kharaja ilaihi minal muslimin salasatun al-ansar. Kemudian dari kalangan kaum muslimin perwakilan keluar dari mereka 3 orang dari Ansar. Wa hum Auf wa Muawwid ibn Afra. Auf dan Muawwid, dua-duanya putranya Afra, dan Abdullah bin Rawahah. Paham ya? Abdullah bin Rawahah ma'ruf ya, sahabiyun jalil yang beliau punya pantun-pantun puisi yang sangat indah itu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi 3 orang ini, Auf, Muawwid, sama siapa? Abdullah bin Rawahah. Ternyata mereka pengennya apa? Pengennya itu dari anak pamannya. Jadi kalau orang lain enggak mau. Kita lihat. Faqalu lahum. Kemudian orang-orang Quraisy tadi, 3 orang Quraisy tadi mengatakan kepada mereka, "Man antum?" Siapa kalian? Qalu minal ansar, kami dari kalangan Ansar. Faqalu akfaun kiram. Akhirnya orang kafir Quraisy tadi itu yang sudah 3 orang mau persiapan tanding tadi itu mengatakan akfaun kiram, kita semuanya orang-orang yang mulia, sama-sama mulianya kita ini. Akfa itu amsal. Paham ya? Akfa itu artinya amsal. Jadi kita ini sama-sama mulia. Wa inna ma nuridu bani ammina. Kami pengennya itu ingin lawan anak keturunan paman kami. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena mereka benci. Mereka pengennya itu anaknya Abu Thalib, anaknya Abdul Muthalib. Banyak pengennya itu. Akhirnya yang turun siapa akhirnya? Kita lihat. Fabarazalahum, akhirnya yang melawan mereka adu tanding Ali bin Abi Thalib, Ubaidah ibn Harith bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib. Paham ya? Itu kan nah barakallahu fikum yang mereka inginkan. 3 orang itu ya berarti yang lawan akhirnya Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Harith bin Abdul Muthalib, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, 3-tiganya. Faqatala Aliun al-Walid. Akhirnya Ali berhasil membunuh Walid bin Utbah. Wa qatala Hamzah Utbah. Kemudian Hamzah pun berhasil membunuh siapa? Utbah. Paham ya? Tinggal Syaibah. Nah, barakallahu fikum. Wa qila Syaibah, ada yang mengatakan Syaibah ikhtalafa
Ubaidah wa Qirnah bidarbatain. Saat itu Syaibah berhasil apa? Nah, barakallahu fikum, berhasil menghunuskan pedangnya kepada Ubaidah. Paham ya? Saat itu Ubaidah sempat terpisah dengan apa? Qirnah. Qirnah itu tandingannya atau lawannya. Qirnah itu tandingannya, saingannya kan satu lawan satu ya. Tapi beliau terkena 2 pukulan pedang. Fastahada kullun minhuma sahibah. Kemudian masing-masing apa? Masing-masing bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk bagaimana caranya memenangkan. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya menolong temannya. Fakarra Hamzah wa Ali. Kemudian langsung Hamzah dan Ali mendekatinya, fatammama alaih. Akhirnya apa? Disempurnakan orang tadi itu, yang Syaibah tadi itu, disempurnakan mati dibunuh itu ya. Wahtamala Ubaidah. Akhirnya mereka berdua, Hamzah dan Ali, membawa Ubaidah, waqad quti'at rijluhu. Saat itu kakinya sudah terpotong. Allahul musta'an. Falam yazal tamsa, dalam keadaan lukanya masih apa? Lukanya itu masih posisinya apa? Banyak darahnya. Tamsa itu bawah sebutkan fasidul jurh, yaitu lukanya itu membusuk. Karena bekas luka lama-lama kan kalau enggak segera kering kan busuk. Paham ya? Lukanya membusuk. Nah, barakallahu fikum, hatta mata bisafra, hingga beliau yaitu Ubaidah Ibn Harith meninggal di Safra. Apa itu Safra? Bawah itu lihat lagi, wadin katsirun nakhl waz-zar'. Nam waz-zar' bil Madinah, yaitu salah satu lembah yang banyak pohon kurmanya dan juga banyak tanamannya di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, meninggal di situ. Rahimahullah wa radhiya anhu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita baca dikit lagi sampai bawah itu. Akhirnya setelah itu bagaimana? Summa hamiya al-watis. Al-watis itu ma'rakah artinya. Kemudian memanaslah peperangan, ma'rakah. Di medan peperangan tersebut semakin memanas, washtadda al-qital, semakin berkecamuk peperangannya. Dahsyat peperangannya, panas peperangannya. Wa nazala an-nasr, kemudian turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'a. Kemudian Rasulullah benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa, bayangkan. Mereka 1.900 sampai 1.000, bayangkan, banyak sekali. Kaum muslimin 313 sampai 319. Rasulullah bersungguh-sungguh dalam berdoa, wabtahala ibtihalan syadidan. Benar-benar beliau barakallahu fikum pasrah dan bagaimana caranya merengek dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Barakallahu fikum, benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Hatta ja'ala rida'uhu yaskut an mankibai. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai selendangnya Rasulullah itu jatuh dari apa? Dari pundaknya. Karena benar-benar sungguh berdoa itu ya. Barakallahu fikum, wa ja'ala Abu Bakar yuslihu alaihi. Kemudian Abu Bakar memperbaikinya, ditaruh lagi di pundaknya. Wa yaqul ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, ba'da munasyadatika rabbak, sebagian permintaanmu kepada Rabbmu. Maksudnya apa? Maksudnya mintalah sebagiannya. Fa innahu munzizun laka ma wa'adak. Karena sesungguhnya Allah Taala pasti akan memenuhi untukmu sesuatu yang dijanjikan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma intahlik hadhihi al-isabah la tu'badu fil ard. Masyaallah. Ya Allah, jikalau engkau membinasakan pasukan yang besar ini, maksudnya pasukan kaum muslimin, isabah itu adalah apa? Adalah pasukan kaum muslimin. Ya Allah, jika engkau membinasakan, menghancurkan pasukan kaum muslimin ini, la tu'badu bil ard, sungguh engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Itu doanya Rasulullah. Fadzalika qaulu ta'ala, yang demikian itu adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Masyaallah. Nah, ketika mereka beristighatsah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dientaskan kegentingan, dikabulkan doa mereka, dikabulkan doanya. Kemudian Allah taala apa? Bentangkan dari langit 1.000 malaikat, bayangkan, membantu perang Badr. Itu baru potongan kisahnya ya, masih panjang lagi. Insyaallah kita baca sedikit demi sedikit, enggak masalah. Kesimpulannya, barakallahu fikum wa hidakumullah, peperangan masih apa? Masih berlangsung. Dan juga barakallahu fikum, peperangan sangat dahsyat hingga salah satu pemimpin mereka yang terbesar itu Abu Jahal terbunuh. Nasallahu azza wa jalla bimanhi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin.